Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita berbelanja di eBay. Jadi bagaimana kita mencari produk, kemudian bagaimana kita melihat produk tersebut berdasarkan listingnya, kemudian harganya, kemudian bagian-bagian dari listing itu yang mana yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan produk dalam kondisi yang terbaik. Oke, kita lanjut aja. Sebelumnya kita sign in dulu. Nah, kita udah posisi di halaman depan eBay. Kita bisa memilih barang-barang mana yang akan kita beli. Caranya teman-teman ngeklik di kolom pencarian. Misalnya kita mau beli. Nah, kalau teman-teman kalau mencari barang yang mau dibeli, kata kuncinya harus betul-betul sesuai atau harus tepat ya, sesuai dengan yang teman-teman cari. Misalnya kalau action figure kan ini terlalu umum nih. Kalau teman-teman misalnya ingin nyari Black Panther ya, jadi lebih spesifik nih. Kita search ya, maka dia akan tampil di halaman pertama ya. Nah, ini yang ditampilkan oleh eBay ya, yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan di sini. Nah, ini yang sangat penting, teman-teman harus memastikan kalau mau beli sesuatu di eBay yang kira-kira misalnya di Indonesia nggak ada ya, pengen beli sesuatu yang dari pasar internasional, dari penjual internasional, maka ketiklah kata kunci yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian eBay akan mendisplay atau menampilkan listing-listing yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, misalnya ini ya, kita mau beli action figurnya Black Panther. Nah, kita urutkan dulu dari atas ya. Related itu kata-kata yang berkaitan dengan kata kunci yang kita ketikkan atau kata kunci yang kita ketik di kolom pencarian ini. Kemudian di bawahnya ini ada menu-menu ya, all listing, accept offer, auction, buy it now, dan condition. Nah, kalau teman-teman ingin membeli dengan kondisi yang baru, kita tinggal klik yang new ya, maka yang ditampilkan adalah barang-barang yang baru. Kalau kita nggak masalah kondisi apapun, maka cukup dengan any condition ini, maka kondisi baru atau bekas akan ditampilkan semua. Kalau demikian juga kalau kita klik used ya, maka yang ditampilkan adalah barang-barang bekas, atau maksudnya barang yang second ya, udah pernah dipakai oleh orang lain. Nah, kemudian kalau ini kan kita pilih all listing, kemudian di sebelah kanan ini ada kolom, ada menu best match ya. Best match itu yang harga dan mungkin harga dan ongkos kirim yang terbaik ya, yang bisa kita dapatkan. Jadi kita bisa milih juga ini, misalnya yang ending soonest ya, yang waktunya udah hampir berakhir misalnya. Kita klik di sini, maka yang dimunculkan adalah listing-listing yang sudah hampir selesai tampilnya di eBay gitu. Jadi ini tinggal berapa detik lagi nih, udah hampir selesai listingnya dia. Kemudian kalau kita pilih yang newly listed, maka yang ditampilkan adalah yang baru saja di-upload oleh para pedagang. Jadi ini betul-betul barang baru teman-teman ya. Dan ada tulisannya juga new listing. Artinya ini adalah barang-barang yang baru di-upload dan di-listing oleh penjual. Dan kemungkinan besar adalah barangnya pasti stoknya ada ya, karena ini baru di listing. Atau kita pilihkan yang lain, price and shipping lowest first, maka yang akan ditampilkan adalah barang-barang yang harga dan ongkos kirimnya paling murah. Dari yang paling murah turun ke bawah ke yang semakin mahal. Nah, ini bagusnya lagi eBay itu kan juga ada sistem auction ya. Ini lihat, ini ada satu bid, jadi ini lelang nih, cuma 149 rupiah, 25 sen, sangat-sangat murah sekali.
kemudian ongkos kirimnya gratis, barang dikirim dari Cina. Lelang ini berlangsung selama 9 hari 10 jam. Nah, demikian teman-teman, enaknya di eBay itu kita bisa membeli barang dengan harga yang paling murah. Nah, ini juga kita bisa selanjutnya price and shipping highest first ya. Jadi ini yang paling mahal harganya. Misalnya kalau teman-teman nggak masalah lah, saya yang penting kualitas, jadi cari yang harga paling mahal, maka itu adalah pilihan kita, bisa di sini. Kemudian distance nearest first, nah ini yang jaraknya paling dekat. Mungkin ini berhubungan dengan ini ya teman-teman, berhubungan dengan ongkos kirim ya. Cuma di eBay sebenarnya ongkos kirim bisa kita siasati nanti kalau sebagai pedagang. Jadi teman-teman nanti akan ada video lain yang menjelaskan tentang bagaimana kita mensiasati ongkos kirim sehingga pembeli merasa nyaman karena ongkos kirim gratis misalnya, tapi kita juga tidak akan rugi ya karena sistem ongkos kirim gratis tersebut. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video saya berikutnya. Kita lanjut. Nah teman-teman, kalau sudah memilih, misalnya kita pilih yang harga paling murah ya, kemudian akan muncul, kalau udah sesuai ya kita milih action figure ya, misalnya ini kita klik aja barangnya. Ini kebetulan yang kita klik ini adalah barang lelang, jadi teman-teman lihat tuh, udah ada yang membayar, ada yang pasang lelang ya. Dia memasang harga di 0,01 US dollar. Ini bisa saja yang pasang ini dari penjualnya sendiri, jadi pasang harga awal sebesar 0,01 US dollar. Artinya sangat-sangat murah ini. Nah, kalau kita ikut lelang di sini, misalnya ya, ini ada saran dari eBay-nya untuk kita memasukkan atau menginput harga sebesar 0,06 US dollar atau lebih. Nah, nanti baru dipasang. Harga yang disarankan inilah harga lelang minimal yang bisa kita pasang di sini. Nah, kemudian bagaimana nanti hasilnya? Teman-teman, karena eBay di sini memang dia sudah mahir dalam hal lelang melelang, maka ini udah ada peraturannya di eBay. Kalau kita pun nantinya membeli, kemudian memasang lelang di angka 0,06 US dollar dan yang lain tidak ada yang membeli, maka penjual harus mengirim barang tersebut walaupun dia rugi ya. Demikian. Jadi ini kayak agak lelang gitu, kayak taruhan sedikit gitu ya. Tapi keuntungannya adalah bagi penjual, jika ternyata yang bidding itu lebih banyak atau yang lelang lebih banyak, maka harganya bisa jauh di atas harga barang yang sebenarnya gitu. Oke, kita sekarang masuk ke listing ya. Kita bahas di sini. Jadi yang atas ini adalah, yang sebelah kiri ini adalah gambar. Teman-teman bisa lihat ini ada dua gambar. Nah, ini sebenarnya kurang maksimal teman-teman. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian di sebelah kanan ini ada judul ya. Judulnya mewakili dari menggambarkan dari listing yang dipasang oleh penjualnya, kondisi baru, kemudian time lapse. Time lapse itu waktu tampil dari listing ini, tinggal 9 hari 10 jam ini di sini. Kemudian karena ini dia pasang sistem lelang, maka yang tampil di sini adalah kolom lelang ya. Jadi yang ditampilkan di atas, yang pertama kali dimunculkan ini harga lelang awal, kemudian ada berapa orang yang mengajukan, yang ikut lelang, ini baru 1 orang. Kemudian kita juga bisa input ikut lelang di sini, misalnya ikut dengan harga minimal yang disarankan di sini ya. Kemudian flash bid. Nanti setelah waktu ini sudah selesai, kemudian tidak ada yang melelang selain kita, maka kita akan jadi pemenang karena kita bidder tertinggi ya. Kita yang melelang dengan harga tertinggi, kecuali ada orang lain. Biasanya nanti berdasarkan pengalaman saya, di hari-hari yang terakhir, kemudian jam-jam terakhir itu nanti yang lelang itu banyak.
jadi harganya akan naik. Jadi kita harus mantau tuh teman-teman ya. Kalau kita beli sistem lelang, kita harus mantau di jam-jam terakhir, di menit dan detik terakhir. Nah, itu nanti kita akan jadi pemenang atau enggak di situ. Kemudian ini adalah 30 day returns, adalah 30 hari. Ini jaminan ya teman-teman, garansi 30 hari uang kembali ya, barang dikembalikan kalau misalnya nggak sesuai. Kemudian ini free shipping, itu ongkos kirim gratis. Ini add to watch list, itu kita bisa masukkan ke list yang kita lihat ya. Jadi penjual tuh ngerti gitu loh bahwa kita pengen lihat list ini nih gitu kan, ada minat gitu. Nah, itu tinggal klik di sini. Kalau sementara ini belum beli, tinggal klik di sini. Kalau kita minat, nanti ini akan kesimpan di eBay kita gitu loh, watchlistnya. Kita masuk ke shipping, pengiriman ya. Di sini sebenarnya penjual bisa mengisi biaya pengiriman, atau pilihan yang kedua yang disukai oleh pembeli pada umumnya adalah free shipping ya, free economic shipping, atau ongkos kirimnya gratis secara ekonomi. Nah, ini kita bisa lihat di sini si details ya. Nah, ini lebih detailnya. Ini sebenarnya tadi scroll ke bawah aja nih teman-teman. Kalau pengen ngerti, dia cuma scroll ke bawah. Di sini ada penjelasan tuh, lokasi barangnya dari Shanghai, Cina, dikirim ke seluruh dunia kecuali ya, excludes itu, kecuali Alaska atau Hawaii dan US Protectorate. Jadi kalau kita misalnya dari Indonesia mau membeli barang ini, maka kita tinggal klik di sini, kemudian get rates ya. Maka eBay akan loading. Kemudian di sini kita termasuk ke dalam ongkos kirimnya juga masih gratis. Ekonomi international shipping dengan estimasi pengiriman sampai 30 Oktober atau 7 Desember. Nah, ini sekarang tanggal 2 Oktober ya. Jadi kira-kira ya 1 sampai 1,5 bulan. Penjual ini akan mengirim dalam waktu 3 hari setelah menerima pembayaran. Oke, ini sudah ada keterangannya, domestic handling time. Nah, ini semua sebenarnya dari pihak penjual yang mengisi ya teman-teman. Jadi eBay ngasih kolom-kolom, kemudian penjual itu mengisi ya, sesuai dengan capability dia, bahwa dia kebutuhannya akan bisa mengirim setelah 3 hari ya, handlingnya setelah 3 hari ataupun 2 hari atau sehari, itu terserah dia. Oke, kemudian taxes ya, pajak itu, pajaknya akan dimunculkan setelah kita melakukan pembelian. Nah, return policy tadi 30 hari uang kembali. Kemudian kalau kita mengembalikan barang, maka kita yang membayar biaya pengembalian. Itu yang perlu kita baca nih, return policy ya. Jangan sampai kita nggak paham. Jadi taunya kalau balikin gratis atau dibayarin oleh penjual, ternyata enggak ya. Kemudian payment details ya, payment details, detail pembayaran. Kita metode pembayarannya bisa lewat PayPal, Visa, Mastercard, kemudian American Express ya, dan Discover. Ya, semua ini, fasilitas ini bisa kita lakukan untuk pembayaran di eBay. Kemudian yang perlu teman-teman lihat di sini, tadi kan sudah ya, kita bahas yang bagian atas ini. Kita turun ke bawah tadi, lanjut ke description ya. Nah, description kita klik ya. Nah, di sini ada spesifikasi barang itu lebih detail ya teman-teman. Kemudian nah di sini nih, ini deskripsi ya. Deskripsi sebenarnya kita diberi kewenangan oleh eBay untuk mengisi deskripsi. Kalau kita penjual ya, nanti teman-teman saya kasih tahu sekarang. Mengisi deskripsi itu sebanyak 2000 karakter ya. Ya, cuma ini kalau kita lihat termasuk cukupan lah ya, cukupan, tapi masih agak kurang gitu. Ini ada gambarnya tapi ternyata nggak bisa muncul, jadi link gambarnya nggak terinput dengan baik, atau
gambar tersebut sudah tidak ada linknya, jadi nggak bisa muncul di sini. Di sini yang dia tuliskan tentang pembayaran dan pengiriman. Padahal tadi kita udah tahu ya di belakang tadi tab satunya. Kemudian yang kedua ini tentang pengiriman lagi, akan dikirim kapan. Jadi sebenarnya kalau deskripsi itu sebenarnya perlu kita isi lebih detail tentang kondisi barang ya, atau ya tentang kondisi barang gitu ya, sehingga lebih menggambarkan barang tersebut seakan-akan pembeli membayangkan bisa melihat secara langsung gitu teman-teman, harusnya seperti itu. Jadi pembeli yakin untuk membeli barang tersebut. Oke teman-teman, begitu cara memilih atau mencari barang di eBay. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya, tinggalkan komentar bagaimana saya agar bisa lebih baik dalam membuat video-video berikutnya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.